Yo, welcome back to my channel di video pembelajaran pastry dan bakery ya. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komposisi dasar, menganalisis kue dari adonan sus atau cuk base, membuat kue dari adonan sus atau sering disebut dengan cuk base ya. Ayo kita simak penjelasannya. Kue dari adonan sus atau cuk base kira-kira bentuknya kayak apa ya? Nah, ini dia ya. Tujuan dari pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu ya. Pertama, jelaskan pengertian cuk base atau adonan sus, menyebutkan fungsi cuk base atau adonan sus. Berikut menyebutkan jenis-jenis cuk base atau adonan sus. Yang keempat, menerapkan metode pembuatan cuk base atau adonan sus. Kelima, menyebutkan dan menjelaskan bahan-bahan dalam pembuatan cuk base atau adonan sus. Yang keenam, menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan cuk base atau adonan sus. Yang ketujuh, membuat aneka cuk base atau adonan sus. Latar belakang. Kata sus berasal dari bahasa Prancis, yaitu cuk yang berarti kul. Kue sus merupakan kue yang terbuat dari campuran mentega, air, tepung terigu, dan telur. Pengolahannya menggunakan teknik di oven atau digoreng, deep fat frying. Pengertian cuk base atau adonan sus adalah salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan namun mempunyai volume besar dan dikembangkan dengan kuat, strongly knit dengan sel yang besar. Cuk base sering disebut kue sus yang didefinisikan sebagai kue bertekstur lembut dan kopong bagian dalamnya sehingga bisa diisi pla dengan aneka rasa. Sus saat ini tidak hanya diisi pla, tetapi juga diisi dengan berbagai macam filling seperti layaknya sandwich. Ada yang diisi french out, smoked beef, keju lembaran, telur rebus, dan lain-lain. Fungsi atau kegunaan cuk base atau adonan sus. Pertama, bentuk kue dapat dibuat beraneka ragam. Yang kedua, sebagai bahan dasar kue lainnya seperti croquembouche buns. Ketiga, sebagai snack atau makanan ringan. Yang keempat, sebagai makanan penyela ya. Nah, yang kelima, sebagai makanan penutup. Jenis-jenis cuk base atau adonan sus berdasarkan bentuknya ada dua ya. Pertama, ada yang namanya eclair, itu bentuknya lonjong kayak apa ya? Nah, ini gambarnya. Yang berikut ada namanya cream puff, itu bentuknya bundar. Nah, seperti ini gambarnya. Eclair dan cream puff dibuat dari adonan yang dinamakan eclair base.
atau adonan eclair, cupis atau adonan sus. Nama Prancis adalah pate ecup, atau yang berarti adonan kul, mengacu bahwa krim puff terlihat seperti kul. Berdasarkan metode pemasakan, dengan cara dipanggang. Cara ini digunakan untuk kue sus kering, dan figur dekorasi dalam ukuran lebih kecil, dapat juga untuk petit pours. Yang kedua, dengan cara digoreng, digunakan untuk searing fritters atau beignet. Mungkin ada yang tahu apa itu searing fritters dan beignet ya. Nah, kita lihat. Nah, ini gambarnya. Yang ini namanya beignet ya. Seperti itu bentuknya. Nah, yang ketiga dengan cara direbus. Cara ini direbus dengan air, digunakan untuk tartlet with plum jam. Berdasarkan isinya, bisa diisi dengan pla biasa, yaitu campuran susu, tepung, gula, dan kuning telur. Yang kedua, bisa diisi dengan pastry cream, yaitu campuran dari susu, kuning telur, butter, gula, dan tepung maizena. Yang nomor 3, bisa diisi dengan diplomat cream, itu dibuat dari kuning telur, gula, tepung maizena, dan krim kental. Yang keempat namanya sandri, dibuat dari campuran susu dan krim yang dikocok. Yang nomor 5 namanya muesli, merupakan kombinasi antara pla dan pastry cream. Metode pembuatan cupis atau kue sus. Formula cupis umumnya adalah tepung terigu 100%, lemak atau minyak 70%, air 125%, dan telur 175%. Nah, kita lihat perbandingan jumlah rata-rata di bawah ini. Yang pertama itu ada tepung terigu 15 sampai 25%. Yang nomor 2 itu mentega 10 sampai 20%. Yang nomor 3 telur 20 sampai 40%. Air 25 sampai 40%. Nah, di sini saya tampilkan resep dari kue sus. Bahannya yang pertama itu ada air 250 ml, yang kedua itu ada butter 50 gram, yang ketiga itu ada salt itu 1 teaspoon, yang kelima ada namanya flour yang sudah diayak itu 160 gram, 6 egg itu 4 pieces. Metode pembuatannya: air, blue band atau butter, dan salt dipanaskan sampai mendidih. Kemudian masukkan tepung secara perlahan-lahan, lalu diaduk sampai rata. Kemudian didinginkan sebentar, biarkan dia agak warm. Kemudian tambahkan telur ya, satu persatu, lalu di mixer ya. Sudah di mixer, masukkan ke dalam piping bag dan dicetak di atas tray yang sudah diolesi blue band atau diisi dengan
bakewell ke butter paper. Setelah dicetak, kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius ya, untuk kurang lebih selama 9 menit. Setelah itu angkat, kemudian dinginkan. Setelah dingin, lalu masukkan pastry cream. Nah, di sini saya tampilkan resep pastry cream. Yang pertama itu ada egg yolk, bahan basis. Kedua ada gula, sugar 200 gram. Ketiga ada milk 1 liter. Keempat ada tepung maizena 80 gram. Kelima ada butter 100 gram. Nah, cara membuatnya atau metodenya: panaskan setengah gula dengan susu, ini tahap yang pertama. Mixer setengah gula, butter, dan egg yolk. Lalu tambahkan maizena, diaduk, ini tahap yang kedua. Setelah itu campurkan sedikit adonan pertama ke dalam adonan kedua. Kemudian masukkan semua adonan kedua-duanya ke dalam adonan yang pertama. Aduk kembali sampai kental. Setelah itu pastry cream siap disajikan. Nah, ingat ya, itu selamat mencoba. Jangan lupa simak video pembelajaran pastry bakery berikutnya di channel yang sama, yaitu Goshi Channel. Goodbye.